Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini dalam perjumpaan ini kita membahas protein dan asam amino. Jadi satu paket protein asam amino materi biokimia klinik di channel ATLM Indonesia, yang mana ini merupakan media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Jadi mendapatkan ilmu di luar dari bangku perkuliahan bagi mahasiswa-mahasiswi. Oke, langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Kita mulai dengan pendahuluan, teman-teman. Nah, protein apa itu? Jadi protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Jadi spesifikasi yang spesial ini dari protein adalah adanya unsur nitrogen. Kemudian protein itu sebagai zat pembangun. Protein merupakan bahan pembentuk jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu protein pada tubuh. Di dalam setiap sel yang hidup, protein merupakan bagian yang sangat penting. Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Kekurangan protein dalam waktu lama dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini adalah protein pada tubuh. Oke, kita pindah ke selanjutnya, yaitu pencernaan protein. Protein dalam bahan makanan yang dikonsumsi manusia akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino. Jadi kita memakan itu, kita uraikan dulu proteinnya menjadi yang paling terkecil, yaitu asam amino. Lalu bila suatu protein dihidrolisis, kata dihidrolisis ini memecah dengan bantuan molekul air. Yang dihidrolisis dengan asam, alkali atau enzim, akan dihasilkan campuran asam-asam amino. Jadi asam aminonya tidak tunggal ya, majemuk, macam-macam asam amino. Sebuah asam amino terdiri dari gugus amino, amin, sebuah gugus hidroksil, sebuah atom hidrogen, dan gugus R yang terikat pada sebuah atom C. Jadi atom C-nya ini mengikat gugus hidroksil, mengikat gugus karboksilat, kemudian mengikat gugus hidrogen, dan mengikat gugus R. Nah, R inilah nanti yang menjadi penentu jenis asam aminonya. Kita masuk ke metabolisme protein. Di dalam tubuh manusia terjadi suatu siklus protein. Artinya protein dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yaitu asam amino dan atau peptida. Terjadi juga sintesis protein baru untuk mengganti yang lama. Waktu yang diperlukan untuk mengganti separuh dari jumlah kelompok protein tertentu dengan protein baru disebut half protein. Half time half time atau waktu paruh jangka hidup protein. Nah, lanjut. Ikatan peptida yang kita bahas saat ini. Dua asam amino berikatan melalui suatu ikatan peptida
dengan melepas sebuah molekul air H2O atau HOH. Reaksi keseimbangan ini cenderung untuk berjalan ke arah hidrolisis daripada sintesis. Jadi reaksinya ini ke hidrolisis. Jadi memecah dengan molekul air. Beberapa asam amino biasanya lebih dari 100 buah dapat mengadakan ikatan peptida dan membentuk rantai polipeptida. Peptidanya banyak sekali, namanya polipeptida yang tidak bercabang. Kita masih lanjut di ikatan peptida. Rantai utama yang menghubungkan atom-atom C disebut rantai kerangka molekul protein. Sedangkan atom-atom di sebelah kanan maupun kiri rantai kerangka disebut dengan gugus R atau rantai samping. Jadi C itu berikatan dengan C yang lain membentuk deret sepancaran C. Nanti ada ujungnya itu karboksilat kan, ada lagi yang berikatan dengan C yang lain adalah R. R ini nanti yang menentukan jenis asam aminonya. Ini disebut dengan gugus itu rantai samping. Atom yang dikandung dalam gugus R serta cara melekatnya pada rantai kerangka akan membedakan molekul protein satu dari yang lain. Protein dapat terdiri dari satu atau lebih polipeptida, misalnya mioglobin. Terdiri dari 2 polipeptida dan hemoglobin terdiri dari 4 rantai polipeptida. Ya, jadi di sini jelas kalau mioglobin 2 polipeptida, kalau hemoglobin 4 polipeptida. Ya, makanya namanya nanti kan ada siklus ada cincin tetravirol. Nah, kita masuk ke ikatan peptida lagi. Ternyata ada 24 jenis rantai cabang atau R yang berbeda ukuran, bentuk, muatan, dan reaktivitasnya. Rantai cabang atau R dapat berupa atom H pada glisin, metil pada alanin, atau gugus lainnya. Baik gugus alifatik ini yang lurus, hidroksil OH maupun aromatik ini yang cincin melingkar, misalnya fenol, senyawa sejenis fenol. Tiap jenis memiliki sifat aktivitas yang berbeda-beda, tergantung jenis rantai sampingnya. Lanjut lagi, protein pada teknologi pangan. Dalam teknologi pangan, asam amino mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Ya kan? Ini contohnya kita lihat, kita review. Misalnya D-tryptophan mempunyai cita rasa manis 35 kali kemanisan sukrosa. Sebaliknya, L-tryptophan mempunyai rasa yang sangat pahit. Gara-gara dia berbeda posisi ke kanan dan ke kiri, dextro atau levo, ini mempunyai 2 hal yang berbeda. Satu yang manis, satu yang pahit. Nah, lagi, asam glutamat sangat penting peranannya dalam pengolahan makanan karena dapat menimbulkan rasa yang lezat. Terkandung dalam MSG, monosodium glutamat. Ya kan? Jadi asam glutamat yang salah satu gugus karboksilatnya itu berikatan dengan natrium, namanya monosodium glutamat. Nah, kita pindah ke asam amino. Asam amino endogen dapat dibentuk dalam tubuh manusia. Sedangkan 10 asam amino eksogen tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia. Karena itu disebut dengan asam amino esensial. Artinya
harus didapatkan dari makanan sehari-hari. Artinya kita harus memakan dari makanan, baik dari tumbuhan maupun hewan. Baru kita dapat asam amino yang dari luar, yaitu asam amino esensial. Sementara yang tidak esensial itu adalah kita bisa membentuk sendiri. Yang tergolong asam amino esensial adalah lisin, leusin, isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Jadi ini yang asam amino esensial. Nah, kita pindah ke fungsi protein. Pertama, sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik, yang disebut dengan enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom. Nah, ini sebagai enzim yang berperan dan bertugas. Lanjut lagi. Protein besar peranannya terhadap perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Jadi enzim ini paling banyak peranannya dalam sistem biologi di tubuh kita. Nah, kita pindah fungsi yang kedua, yaitu alat pengangkut dan penyimpan. Banyak molekul dengan MB kecil seperti beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit. Sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Nah, jadi kalau di jaringan itu mioglobin, di otot kan. Kalau di dalam darah itu adalah hemoglobin. Kita pindah nomor 3, pengatur pergerakan. Protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Kemudian pindah kita ke fungsi protein yang lain, yaitu penunjang mekanis. Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen. Suatu protein berbentuk bulat panjang, dan mudah membentuk serabut. Nah, yang kelima, fungsi protein yaitu pertahanan tubuh atau imunisasi. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lainnya. Jadi di sini antibodi yang dimaksudnya adalah antibodi kelas imunoglobulin. Jadi dia spesial digunakan untuk menetralkan antigen yang memang sudah dikenalinya, karena dia dibentuk atas rangsangan antigen sebelumnya yang sempat menyerang tubuh. Lalu tubuh membuat sebuah antibodi, dan antibodi ini satu saat nanti bila antigen yang sama persis masuk, maka sudah dikenali dan akan menetralkan atau berikatan dengan antigen tadi, baik virus, bakteri, atau yang lainnya, untuk segera dinetralkan, dimusnahkan, dan dihancurkan oleh tubuh dengan bantuan sistem imun yang lain. Kita pindah ke fungsi protein lanjutnya, yaitu nomor 6, media perlambatan impuls saraf. Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor. Misalnya rhodopsin,
Suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Ini di mata ini dia berfungsi sebagai reseptor penerima warna. Jadi dari sini kita bisa membedakan warna-warni yang ada di sekeliling kita melalui mata. Kemudian yang nomor 7, pengandalian pertumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Nah, itu tadi fungsi protein sebanyak 7. Kita pindah ke sifat-sifat fisikokimia protein. Fisiko ini berarti kan sifat fisika kimianya dari protein. Nah, sifat fisikokimia setiap protein tidak sama. Ini kan dipengaruhi oleh apa? Ini dipengaruhi tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Jadi dia misalnya dibentuk dengan asam amino yang hidrofobik, maka dia lebih mungkin hidrofobik nanti. Atau mungkin ada juga hidrofil. Dengan jumlahnya tergantung nanti. Berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Jadi seperti itu konsepnya. Hidrofil, hidrofob. Kalau hidrofil itu larut dalam air, hidrofob itu tidak larut dalam air. Nah, lanjut lagi kita masuk ke sifat-sifat fisikokimia protein. Bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, daya protein akan berkurang. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Dia akan mengendap. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. Penambahan garam menyebabkan protein mengendap atau out keluar. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Yang akan menggumpal, dia mengalami denaturasi. Jadi nanti ada denaturasi yang sementara, ada denaturasi yang memang denaturasi sudah permanen. Protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Nanti dia bisa mentolerasi berapa banyak basa yang dia serap atau asam yang dia serap. Ini contohnya hemoglobin di dalam darah. Dia bisa sebagai buffer di dalam darah. Mampu menyerap ion H+, proton kan. Atau dia nanti melepaskan proton. Artinya dalam kondisi asam dan basa. Oke, lanjut kita kebutuhan protein. Kebutuhan manusia akan protein dapat dihitung dengan mengetahui jumlah nitrogen yang hilang. Bila seseorang mengkonsumsi makanan tanpa protein, maka nitrogen yang hilang tersebut pasti berasal dari protein tubuh yang dipecah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Kebutuhan protein untuk tubuh manusia rata-rata sebesar 1 gram protein per kilogram berat badan per hari. Nah, ini kebutuhan rata-rata manusia 1 gram protein per kilogram berat badan per hari. Nah, itu saja kira-kira teman-teman mengenai protein dan sedikit membahas mengenai asam amino. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe atau baru saja berkunjung di channel saya, jangan lupa subscribe. Bunyikan lonceng notifikasi. Nah, itu saja. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Salam hebat ATLM. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.